Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Kota Garut yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana bullying pada tingkat 1 dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa saudara Lutfi dan saudara Gibran pada hari ini Selasa 23 November 2021. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk mematikan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang akan mengganggu jalannya persidangan. Untuk kelancaran persidangan, mari kita berdoa sejenak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Pengadilan Negeri Kabupaten Garut yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana bullying pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa Lutfi dan Gibran pada hari ini 23 November 2021 dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada terdakwa dan persidangan ini, terdakwa didampingi penasihat hukum. Iya, didampingi. Benarkah Anda penasihat hukum dari terdakwa? Ya, benar. Coba tunjukkan surat kuasa dan surat izin pengacara. Hakim yang mulia, benar saudara Agung mempunyai kuasa hukum. Baiklah, untuk saat ini perkara saudara kami persidangkan. Maka saat ini terdakwa harap mendengarkan dakwaan dari penasihat hukum. Kepada jaksa penuntut umum dipersilakan menyampaikan dakwaannya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Majelis hakim yang kami hormati, saudara-saudara penasehat hukum yang kami hormati, sidang yang kami muliakan. Terlebih dahulu, izinkanlah kami panjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat serta kasih sayangnya kepada kita semua yang hadir di persidangan pada hari ini, Senin 23 November 2021, dalam acara persidangan pembacaan suratan tuntutan oleh kami selaku penuntut umum dalam perkara tindak pidana bullying yang terjadi di Kota Garut, Provinsi Jawa Barat atas nama terdakwa Saudara Gibran dan Saudara Lutfi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada penasihat hukum terdakwa yang dengan gigih memperjuangkan hak-hak terdakwa dalam angka mencari kebenaran material atas terdakwa meskipun dari sudut pandang yang berlainan. Persidangan perkara atas nama terdakwa Saudara Lutfi dan Saudara Gibran yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kota Garut telah melalui berbagai proses persidangan. Suatu proses persidangan tidaklah akan berarti apa-apa dibanding dengan ditemukannya kebenaran material dari proses persidangan tersebut. Selama proses persidangan berlangsung, telah muncul berbagai perbedaan pendapat, khususnya perbedaan yang terjadi antara jaksa penuntut umum dengan penasehat hukum terdakwa. Namun demikian, karena perbedaan pendapat itu mempunyai tujuan yang sama, yakni mencari dan menemukan kebenaran yang material, maka perbedaan pendapat itu merupakan tambahan pembendaharaan pengetahuan dan menemukan suatu kebenaran. Saudara mengerti dengan dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum? Mengerti yang mulia. Baik, selanjutnya kepada penuntut hukum dipersilakan menyampaikan tuntutannya. Terima kasih sebelumnya para hakim telah memberi izin sebelumnya. Saya ingin meminta tuntutan untuk menghukum pihak terdakwa seberat-beratnya karena terdapat luka-luka dan juga pihak korban mengalami gangguan mental sehingga pihak dari korban harus dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani terapi penyembuhan mental.
Adapun bukti-bukti yang saya dapatkan dalam bentuk video, Bagaimana penasehat hukum? Apakah akan melakukan pembelaan? ya, oke. Terdakwa mungkin melakukan beberapa hal, namun semua tidak bisa dinyatakan sebagai tindak bullying yang berakibat fatal terhadap korban. Kendati pun terdapat bukti, namun saya juga punya kesaksian dan terdapat kesaksian juga dari saudari Fani dan terdakwa sendiri bahwa mereka tidak melakukan sesuatu yang fatal terhadap korban. Kepada saudari Fani, saya persilakan. Apakah benar Anda saudara Fani? Iya, benar yang mulia. Apakah Anda dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Sebelum menyampaikan pendapat Anda harap mengikuti perkataan saya untuk berjanji bersumpah. Ikuti kata-kata saya. Baik. Saya berjanji Saya berjanji sebagai saksi sebagai saksi akan memberikan akan memberikan keterangan yang benar keterangan yang benar dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Saksi terdakwa, apakah Anda melihat kejadian tersebut dan benarkah terdakwa tidak melakukan tindakan bullying terhadap saudara? Kenapa? Iya, ada. Pada saksi terdakwa, apa pernyataan yang akan Anda lontarkan untuk membela tersangka? Dengan pelaporan ini, saya ingin melihat seseorang yang menjadi terdakwa diadili dengan seadil-adilnya. Karena di mata saya, yang menjadi terdakwa tidak selalu melakukan kesalahan, tidak selalu terkait dengan membuat kesalahan, akan tetapi melihat dari sisi para korban, ia merasa insecure dengan penampilan hingga terjadilah pembulian, yang akhirnya si korban merasa tidak enak hati karena ucapan si pembuli. Oleh karena itu, ia melakukan dorongan terhadapnya, sehingga terdakwa emosi dan melakukan hal yang sama terhadap korban. Izin instruksi yang mulia, Silakan. saya keberatan dengan pernyataan yang saksi terdakwa lontarkan. Terima kasih sebelumnya, yang mulia. Mohon maaf sebelumnya saya memotong pernyataan dari pihak terdakwa. Menurut saya, pernyataan dari pihak terdakwa ini tidak sesuai dengan bukti yang diberikan oleh saksi korban kepada saya. Sebelum sidang ini dan hari ini, saya melihat beberapa bukti video yang diberikan oleh saksi korban kepada saya dengan pernyataan saksi dari pihak terdakwa. Apakah pernyataan yang Anda gagaskan itu sesuai dengan sudut pandang Anda terhadap pihak terdakwa? Iya. Kalau begitu, terima kasih telah menjawab pertanyaan dari saya. Izin yang mulia, saya membawa saksi untuk menyampaikan pernyataan yang saksi miliki. Kepada saksi korban dipersilakan untuk memasuki ruangan. Anda saudari Yara? Benar yang mulia. Apakah Anda dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Baik, sebelum menyampaikan pendapat Anda harap ikuti kata-kata saya untuk bersumpah. Ikuti kata-kata saya. Saya berjanji Saya berjanji sebagai saksi sebagai saksi akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang benar yang benar dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Silakan duduk kembali. Saksi ada hubungan apa dengan korban?
jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan pada saksi. Saksi korban, apakah benar Anda ada pada saat kejadian tersebut berlangsung? Iya, Yang Mulia. Apakah Anda mempunyai bukti fisik seperti video atau foto? Iya, saya memilikinya. Apakah jaksa penuntut umum Untuk saudara saksi, apakah video bukti yang pengacara korban diberikan adalah video yang Anda ambil? Benar, Yang Mulia. Saya mengambilnya setiap dari dia. pada jaksa penuntut umum? Apakah sudah cukup? Untuk hakim Yang Mulia, apakah video tersebut cukup untuk memberikan hukuman terhadap terdakwa? Ya, saya terima barang buktinya. Korban, terima kasih dan silakan kembali. Terima kasih, Yang Mulia. Kepada terdakwa, saudara Lutfi dan saudara Gibran dimohon untuk memasuki ruangan sidang. Terdakwa atas nama Lutfi dan Gibran, apakah benar? Ya, benar. Untuk saudara Gibran, coba sebutkan tempat tanggal lahir Anda. Nama saya Gibran Kristal Swareski, tempat lahir Garut, 26 Oktober 2003. Untuk saudara Lutfi, silakan. Nama saya Lutfi Naufal, tempat tanggal lahir Garut 15 April 2004. Status kalian sekarang sebagai apa? Sebagai pelajar yang mulia. Saudara Lutfi, Pelajar yang mulia. Selanjutnya dipersilakan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaan terhadap terdakwa. Pasal 54 Undang-Undang 35 tahun 2014 yang mengatur bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan di sekolah. Selanjutnya, pasal 71D ayat 1 Undang-Undang 35 tahun 2014. Setiap anak menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 2, huruf B, huruf D, huruf F, huruf H, huruf I, huruf J, berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Aspek pidana dan perdata bullying pada anak, mengingat bullying merupakan tindakan kekerasan terhadap anak. Perdata bullying pada anak mengingatkan bullying merupakan tindak kekerasan terhadap anak, maka menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, bullying adalah tindak pidana terhadap pelaku bullying, dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau didenda paling banyak 72 juta. penasihat hukum terdakwa, dipersilakan untuk pembelaan. Mengingat terdakwa adalah orang yang berbudi, berkelakuan baik dalam sehari-hari, mengerjakan sholat 5 waktu, dan kesaksian dari teman sekolahnya mengatakan bahwa saudara adalah saudara pribadi yang baik. Mohon tambahan yang mulia, mereka juga adalah saudara yang masih di bawah umur. Menurut undang-undang juga mereka masih mempunyai perlindungan hukum, di mana anak yang di bawah umur mungkin punya keringanan dalam hukumannya. Jadi saya sebagai penasihat hukum memohon kepada yang mulia hakim untuk setidaknya menurunkan atau memberikan hukuman seadil-adilnya, atau setidaknya tidak memberikan hukuman kepada mereka karena masih di bawah umur. Sekian yang mulia, saya keberatan. Saya menolak permintaan dari pihak terdakwa untuk memberikan hukuman seringan-ringannya kepada pihak terdakwa, dikarenakan pihak korban memiliki hak asasi juga yang harus mereka dapatkan, seperti hak hidup dan juga hak kebebasan. Jadi saya berharap pihak terdakwa dihukum dengan seberat-beratnya juga seadil-adilnya.
Berikutnya, pembacaan putusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim ketua dipersilakan. Untuk tahap selanjutnya yaitu tahap pemutusan. Karena sidang sudah selesai, maka saya akan sebutkan keputusannya. Terdakwa terdapat terjerat pidana berupa penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan denda paling banyak 72 juta dikarenakan terdakwa masih di bawah umur dan masih ranah sekolah, maka akan diringankan menjadi 1 tahun penjara dengan denda membiayai korban untuk pengobatan. Maka dari itu terdakwa dinyatakan terjerat penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan dikenakan denda paling banyak 72 juta, maka akan diberikan keringanan dikarenakan ada perlindungan anak dengan sanksi 1 tahun penjara dan denda biaya pengobatan korban. Kasus hari ini Selasa di Pengadilan Negeri Garut berakhir dengan hasil terdakwa dijatuhi hukuman paling lama 1 tahun penjara dengan membiayai korban pengobatan. Majelis hakim diperkenankan meninggalkan sidang. Hadirin dimohon berdiri.